the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2018. Nah, kamu berani meracuniku dan sekarang aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa racun yang sebenarnya. Poison Wilder memandang Iwan dengan mengejek. Dia bersembunyi karena dia membutuhkan waktu untuk menghasilkan lebih banyak napas rapper untuk mengalahkan organisasi Drakmar dan lalu merampok Motherwood keluarga Tidderton. Namun, tanaman beracun yang dia gunakan untuk nafas rapper jarang ditemukan dan sulit untuk memproduksinya secara massal. Dia pun menghabiskan seluruh persediaannya dalam 2 hari terakhir dan hanya mendapatkan 3 botol napas rapper. Karena Poison Wilder sudah mendapatkan Motherwood sesuai keinginannya, Poison Wilder ingin kabur dan tidak ingin menyia-nyiakan napas rapper tersebut yang berharga untuk melawan organisasi Drakmar. Tapi serangan Iwan dengan belati beracun benar-benar membuatnya marah. Setelah dikejar dan diserang oleh organisasi Drakmar berulang kali, dia mengembangkan dendam yang mendalam terhadap organisasi Drakmar. Jadi dia merubah pikiran dan memutuskan untuk melenyapkan Iwan dan yang lainnya dengan segala cara untuk memberi pelajaran kepada organisasi Drakmar. Tidak menahan diri lagi, Poison Wilder melemparkan ketiga botol napas rapper ke arah Iwan dan yang lainnya. Seketika halaman itu dipenuhi dengan bubuk beracun yang sudah terlambat bagi Iwan dan organisasi Drakmar lainnya untuk mundur. Semuanya, telan pil detox esensialmu. Melihat bagaimana mayoritas organisasi Drakmar menjadi korban racun tersebut, Iwan segera berteriak dan mengeluarkan pil detox esensial sebelum menelannya juga. Scott, Fletcher, dan yang lainnya langsung mengambil pil detox esensial dan pasta detox yang mereka miliki. Pil detox esensial diproduksi dengan upaya Iwan, dan pil tersebut dapat melawan efek lebih dari 100 jenis racun. Meskipun napas rapper sangatlah kuat, namun hampir tidak sebanding dengan efek racun Veratrum yang mematikan karena tidak mengandung Motherwood. Segera setelah tim dari wilayah selatan meminum pil detox esensial, sebagian besar napas rapper yang keluar ke tubuh mereka langsung menghilang. Sebaliknya, Fletcher dan pengawal naga lainnya dari wilayah barat tidak seberuntung itu. Fletcher dan Randall, keduanya adalah praktisi bela diri di tahap yang Muna, berhasil menekan racun tersebut dengan kekuatan tertinggi mereka dan bantuan pasta detox. Namun, semua pengawal naga emas di bawah tahap yang Muna tersandung dan terjatuh ke tanah karena pengaruh nafas rapper. Untungnya napas rapper hanyalah racun yang merampas mobilitas mereka dan korbannya tidak akan berada dalam bahaya yang mengancam nyawa. Oleh karena itu, organisasi Drakmar dari wilayah barat hanya dilumpuhkan dan tidak ada korban jiwa saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Fletcher dan organisasi Drakmar dari wilayah barat merasa seperti disambar petir. Mereka tadinya semua berpikir bahwa pasta detox akan bekerja dengan sempurna pada napas rapper. Dan tidak ada satupun dari mereka yang percaya bahwa pil detox esensial ketika Iwan menawarkan pil tersebut kepada mereka. Yang membuat mereka bingung adalah pasta detox tampaknya hampir tidak berpengaruh pada racun tersebut. Sedangkan orang-orang dari wilayah selatan yang meminum pil detox esensial tetap tidak terpengaruh, membentuk kontras yang berbeda dengan pengawal naga dari wilayah barat yang semuanya menggunakan obat detox. Selain merasa kaget, hati mereka juga dipenuhi penyesalan. Jika mereka tahu bahwa pil detox esensial bekerja lebih baik, mereka seharusnya tidak pernah menolak tawaran Iwan dan mereka tidak akan menjadi korban napas rapper. Namun semuanya sudah terlambat. Bab 2019. Ini luar biasa.
Pil detox esensial Tuan Gusnadi bekerja seperti sihir. Bertentangan dengan keputusasaan yang dirasakan oleh Fletcher dan yang lainnya, Scott dan pengawal naga dari wilayah selatan sangat gembira. Scott, Chad, dan Jerry awalnya merasa frustasi karena Iwan ditugaskan sebagai pemimpin mereka. Namun Iwan menunjukkan bahwa dia tidak hanya berani dan cemerlang, pil yang dia produksi berhasil melawan napas Reaper secara efektif. Ketiganya akhirnya menyadari mengapa Farid membuat pengaturan seperti itu dan semuanya terkesan terhadap Iwan. Bagaimana ini mungkin? Poison Welder itu ternganga tidak percaya ketika dia menyadari bahwa Iwan, Scott, dan beberapa orang lainnya tetap tidak terpengaruh oleh racun tersebut. Napas Reaper adalah kartu asnya dan tidak pernah meleset dari targetnya. Yang membuatnya bingung adalah napas Reaper tidak bekerja sama sekali kepada Iwan dan yang lainnya, yang membuatnya terkejut. Poison Welder, hadapi kematianmu, mati sana. Scott, Anto, dan yang lainnya tersadar dan langsung mengepung Poison Welder sebelum mengejarnya dengan kekuatan penuh. Brengsek, ekspresi Poison Welder menjadi gelap dan dia segera mundur dari serangan mereka. Karena nafas Reaper miliknya telah dilawan dan dia sudah memiliki Motherwood di tangannya, respons pertamanya adalah melarikan diri karena takut dia akan ditangkap atau dieksekusi. Namun dia segera mendapatkan kembali ketenangannya ketika dia melihat sebagian besar organisasi Drakmar dari wilayah barat tergeletak di tanah dan bahkan Fletcher dan Randall terkena racun tersebut. Poison Welder tidak tahu kenapa hanya praktisi bela diri dari wilayah barat yang terkena racun tersebut, tetapi dia tidak akan pernah lolos jika mereka berhasil melawan efek napas Reaper juga, mengingat ada 2 praktisi bela diri di tahap yang muna dan puluhan praktisi bela diri lainnya, praktisi bela diri yang kuat di ujung wilayah barat. Namun dengan seluruh anggota cabang wilayah barat yang telah diracuni, Scott adalah satu-satunya praktisi bela diri di tahap yang muna yang tersisa bersama beberapa praktisi bela diri di tahap semi yang muna lainnya. Karena Poison Welder sendiri juga berada di tahap yang muna, dia tidak merasa takut jika dia hanya berurusan dengan cabang wilayah selatan dan langsung mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Scott, beberapa dari kalian tidak akan berhasil menyakitiku. Ketahuilah tempat kalian. Poison Welder mencibir saat rasa sombong kembali muncul di ekspresinya. Cukup dengan kesombonganmu, Poison Welder, ambil pukulan api neraka milikku. Scott pun marah melancarkan serangan terkuatnya. Serangannya berlipat ganda dan berubah menjadi pukulan yang dibalut api saat mereka melesat menuju Poison Welder. Bukan apa-apa, ambil ini, penghalang duniawi. Poison Welder mencibir dan meletakkan telapak tangannya di tanah. Tanah di bawah seketika naik dan membentuk dinding untuk menahan pukulan api dari Scott. Bab 2020. Bam! Tinju api Scott menghancurkan dinding di depan Poison Welder, mengirimkan batu dan tanah berterbangan di udara menuju Anto dan yang lainnya yang kemudian terpaksa mundur. Memanfaatkan jarak, Poison Welder menyerang Iwan dengan kecepatan kilat. Setelah mengamati percakapan sebelumnya, Poison Welder menyadari bahwa Iwan adalah pemimpin pengawal naga dari wilayah selatan dengan status yang sangat tinggi, jadi dia akan dapat menimbulkan kerusakan besar pada organisasi Drakmar dengan membunuh Iwan. Selain itu, Iwan mengungkap rencana Poison Welder dan melawan efek Reaper miliknya yang secara efektif menghancurkan skema Poison Welder berulang kali. Poison Welder bertekad untuk melampiaskan amarahnya dengan melenyapkan Iwan sebelum dia pergi. Saat kebenciannya terhadap Iwan mencapai puncaknya. Tidak, dia ingin menyerang Tuan Gusnadi, hentikan dia. Scott segera menyadari niat Poison Welder dan tertegun. Dia segera mengibaskan tanah di depan mereka dan bergegas mengajar Poison Welder bersama Anto dan yang lainnya.
Karena Poison Wielder berada dalam kondisi tahap awal yang muna, kecepatan dan daya ledaknya tidak kalah dengan Scott. Selain itu, dia memiliki unsur kejutan dan meskipun yang lain sudah berusaha keras, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengejarnya saat dia melesat ke arah Iwan. Jangan berani. Saat Poison Wielder hendak membunuh Iwan, Fletcher dan Randall bergegas maju dan berdiri di depan Iwan untuk menghentikan Poison Wielder. Keduanya pun meluncurkan serangan kuat masing-masing ke arah Poison Wielder yang akan menjatuhkan Poison Wielder dalam sekejap jika mereka berada dalam kondisi prima. Namun mereka berdua telah terkena racun napas Reaper dan hanya berhasil menekan efek racunnya dengan kekuatan mereka dan efek ringan dari pasta detox. Di bawah pengaruh racun tersebut, mereka hampir tidak bisa menggunakan setengah dari energi mereka yang sebenarnya, sehingga Poison Wielder tidak takut pada mereka. "Minggir sana, dasar brengsek!" Poison Wielder itu mengejek dan mengulurkan kedua tangannya ke udara sebelum melancarkan dua serangan balik secara bersamaan ke arah Fletcher dan Randall. Bom, kekuatan Fletcher dan Randall menghantam serangan Poison Wielder. Poison Wielder tetap berdiri, sedangkan Fletcher dan Randall terlempar ke kejauhan. Rasa sakit yang menusuk menembus dada mereka dan mereka langsung memuntahkan darah dari mulut mereka karena luka dalam yang mereka derita. Namun usaha mereka tidak sia-sia dan karena campur tangan mereka, Scott, Anto, dan yang lainnya diberi kesempatan untuk mengejar Poison Wielder. "Pukulan api neraka!" Scott meraung sebelum meluncurkan skill terbaiknya, mengirimkan gelombang pukulan berapi-api ke arah Poison Wielder. Anto, Harun, dan yang lainnya melepaskan energi mereka juga, memungkinkannya untuk digabungkan menjadi serangan yang sangat kuat, sebelum mengirimkannya ke arah Poison Wielder bersama Hellish Fairy Punch milik Scott untuk melenyapkan Poison Wielder.